Oke teman-teman, kembali di channel YouTube Saham Yoda. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu saham yang rajin membagikan dividen, yaitu MPMX, dengan tema cara hidup dari passive income dividen saham MPMX. Bagaimana cara hidup dari passive income dividen saham MPMX? Yang pertama kita bahas ada profil saham MPMX, kemudian laba MPMX yang selalu positif. Yang ketiga, saham MPMX rajin membagikan dividen. Yang keempat, dividen yield dari saham MPMX cukup besar. Yang kelima adalah simulasi modal yang dibutuhkan untuk memperoleh passive income dividen dari saham MPMX. Profil MPMX, Mitra Pinastika Mustika. Mitra Pinastika Mustika Tbk adalah perusahaan konsumer otomotif yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, industri, dan pengangkutan darat. Perusahaan melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan. Perusahaan mengelompokkan entitas anak menjadi beberapa segmen operasi, yaitu segmen distribusi, retail dan aftermarket, segmen transportasi, dan segmen lainnya. Segmen distribusi, retail, dan aftermarket dijalankan oleh entitas anak PT Mitra Pinastika Mulia sebagai distributor tunggal kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor merek Honda khusus untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, dan didukung dengan distribusi retail oleh MPM Motor dan PT Putra Mustika Prima MPM Parts yang menyediakan dan mendistribusikan berbagai suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Segmen transportasi dijalankan oleh entitas anak PT Mitra Pinastika Mustika Ren yang menyediakan jasa sewa atau rental kendaraan bermotor untuk jangka pendek dan jangka panjang serta layanan pendukungnya, terutama bagi konsumen korporat. Segmen lainnya yang dijalankan oleh entitas anak dan atau anak perusahaan dari entitas anak yaitu PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika yang menyediakan produk asuransi kerugian seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi pengangkutan laut, asuransi rangka kapal, dan asuransi rekayasa, dan lainnya. PT Armada Mahakarya Bitbox yang menyediakan jasa dealership penjualan kendaraan bermotor roda 4 dengan menggunakan platform online, dan PT Ananta Karya Tama anak perusahaan dari PT Ananta Cipta Tama yang menjalankan program loyalitas pelanggan yang beri nilai tambah atau keuntungan kepada pelanggan secara digital dengan menggunakan aplikasi dalam jaringan bernama Rally Point. Oke, itu profil dari PT MPMX Mitra Pinastika Mustika Tbk. Laba MPMX yang selalu positif. Kita bahas labanya ya. Kita lihat dari tabel adalah pendapatan MPMX dari tahun 2019 sampai 2024. Pada tahun 2019, laba pendapatannya mencapai 16 triliun 800 miliar. Pada tahun 2020 turun menjadi 11 miliar 182 juta. Kenapa turun? Karena pada tahun itu ada penjualan salah satu bisnis MPMX yaitu Federal Oil, sehingga setelah itu pendapatannya turun karena salah satu lini bisnisnya sudah dijual. Oke, setelah tahun 2020 ke tahun 2021 hingga tahun 2024 pendapatannya selalu naik dari pada tahun 2020 sebesar 11 triliun 182 miliar, 2021 menjadi 12 triliun 900 miliar, 2022 turun sedikit 12 triliun 700 miliar, pada tahun 2023 naik menjadi 13 triliun 800 miliar, dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 15 triliun 700 miliar. Jadi pendapatannya selalu naik dan itu menjadi salah satu katalis positif ya, yaitu pendapatan perusahaan selalu bertumbuh. Oke, setelah pendapatan kita lihat net income. Pada tahun 2019 net income-nya sebesar 433 miliar. Lalu pada tahun 2020 turun hanya menjadi 118 miliar karena ada Covid ya. Jadi pada waktu Covid pendapat net income-nya turun. Tahun 2021 naik lagi normal menjadi 412 miliar, dan pada tahun 2022 mencapai laba tertinggi yaitu sebesar 662 miliar.
pada tahun 2023 turun menjadi 520 miliar dan 2024 naik lagi menjadi 580 miliar. Overall sejak 2020 bisa dibilang pendapatannya selalu tumbuh ya, pendapatan bersihnya. Walaupun turun pada tahun 2022 tapi penurunannya tidak terlalu besar karena tahun 2024 sudah hampir mencapai 600 miliar lagi. Oke, setelah net income kita lihat EPS. IPS-nya stabil sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 di angka 90 sampai 140 ya. Pada tahun 2019 IPS-nya 97 dan pada tahun 2020 turun karena ada Covid menjadi 26 saja. Tahun 2021 IPS-nya kembali naik karena bisnisnya sudah mulai normal menjadi 92 dan IPS tertinggi pada tahun 2022 sebesar 148 per lembar saham. Oke, setelah membahas revenue, pendapatan bersih, dan IPS, sekarang kita lihat dividen histori dari MPMX. Apakah MPMX ini rajin membagi dividen? Nah, kalau kita lihat dari tabel sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, MPMX rajin membagikan dividen. Hanya absen sekali pada tahun 2018. Ya, kita lihat. Tapi pada 2017 MPMX membagi dividen 2 kali. Hanya absen sekali dalam waktu sekitar 10 tahun teman-teman. Jadi termasuk perusahaan yang aktif dan rajin membagi dividen. Sangat cocok untuk investasi dividen. Kita lihat sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 payout rasio dividen dari MPMX itu stabil di angka 90%. Pada tahun 2019 92%, pada tahun 2020 naik 433% payout rasionya ya, labanya turun waktu itu. Kemudian pada tahun 2021 payout rasionya juga cukup tinggi 195% dan pada tahun 2022 dan 2023 payout rasionya stabil di angka 91% dan 97%. Sedangkan dividen yieldnya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 stabil di angka belasan persen, yaitu 14%, 13%, 12%, dan 10%. Lalu kita akan membuat simulasi modal yang dibutuhkan untuk memperoleh passive income dari MPMX. Asumsi biaya hidup 5 juta per bulan, biaya hidup setahun sebesar 60 juta. Dengan dividen payout rasio 90% ya, estimasi kita, maka dividen MPMX pada tahun 2024 yang akan dibagikan pada tahun 2025 per lembar sebesar 117,46. Maka butuh 510.816 lembar saham atau 5.100 lot saham MPMX untuk memperoleh dividen 60 juta setahun. Harga saham per lembar Rp1.025 saat ini. Maka modal yang dibutuhkan untuk memperoleh dividen saham MPMX sebesar 60 juta, modal yang sebesar Rp523.586.954. Lalu simulasi kedua, jika biaya hidup yang kita perlukan adalah sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta setahun, maka dividen payout rasio di angka 90%, maka dividen per lembarnya sebesar 117,46, maka butuh 1.021.633 lembar saham MPMX atau 10.216 lot saham MPMX untuk memperoleh dividen 120 juta setahun. Dengan harga saham per lembar 1.025, maka modal yang dibutuhkan oleh investor MPMX untuk memperoleh dividen 120 juta sebesar Rp1.447.173.907. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang cara hidup dari passive income dividen saham MPMX. Semoga video yang saya bahas bermanfaat. Terima kasih.